Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah keamanan sistem komputer. Alhamdulillah hari ini kita akan masuk ke pokok bahasan mengenai keamanan sistem pada virtual private network. Oke, kita lanjutkan. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan virtual private network atau lebih dikenal dengan singkatan VPN? VPN adalah suatu jaringan privat itu artinya pribadi, ya, yang menggunakan media jaringan publik untuk menghubungkan antar remote site secara aman. Jadi dengan teknologi komunikasi ini memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal. Dengan cara tersebut, maka akan didapatkan hak dan pengaturan yang sama seperti halnya berada di dalam LAN itu sendiri. Walaupun sebenarnya ini menggunakan jaringan milik publik. Jaringan milik publik itu yaitu jaringan internet. Nah, kalau kita lihat dari cara pandang jaringan, salah satu masalah jaringan internet atau IP publik ini adalah dia tidak mempunyai dukungan yang baik terhadap keamanan. Jadi bisa dikatakan yang namanya internet ini sangat-sangat rawan terhadap serangan para hacker maupun cracker, ya, sehingga bisa dikatakan tidak aman. Sedangkan dari cara pandang perusahaan, IP adalah kebutuhan dasar untuk melakukan pertukaran data antara kantor cabang dengan rekanan perusahaan. VPN muncul untuk mengatasi persoalan tersebut, sehingga sebuah jaringan perusahaan yang menggunakan infrastruktur IP untuk berhubungan dengan kantor cabangnya dengan cara pengalamatan secara privat ini dapat melakukan pengamanan terhadap transmisi paket datanya. Ini gambaran antara corporate office yang terhubung ke mobile VPN connection. Ya, jadi itu ada semacam jalur khusus, walaupun dia masuk di dalam cloud atau jaringan internet. Ya. Nah, kita bahas lebih lanjut tentang sistemnya seperti ini. Oke. Selanjutnya masuk ke kriteria yang harus dipenuhi oleh VPN. Ya. Nah, yang pertama adalah user in authentication. Jadi maksudnya adalah VPN harus mampu mengklarifikasi identitas klien serta membatasi hak akses user sesuai dengan otoritasnya. VPN juga dituntut mampu memantau aktivitas klien tentang masalah waktu, kapan, di mana, dan berapa lama seorang klien mengakses jaringan serta jenis resource yang diakses. Kriteria yang kedua adalah address management. Ya. Maksudnya adalah VPN harus dapat mencantumkan address klien pada intranet dan memastikan alamat atau address tersebut tetap rahasia. Ya. Yang ketiga, data encryption. Data yang melewati jaringan harus dibuat tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak atau klien yang tidak berwenang. Yang keempat, key management. Maksudnya adalah VPN harus mampu membuat dan memperbaharui encryption key untuk server dan klien.
Dan yang terakhir, multi protokol support. Artinya, VPN harus mampu menangani berbagai masalah protokol dalam jaringan publik seperti IP, IPS, dan yang lainnya. Multi protokol support. Selanjutnya adalah komponen-komponen untuk VPN. Ya. Jadi, karena infrastruktur VPN menggunakan infrastruktur telekomunikasi umum, maka dalam VPN ini harus menyediakan beberapa komponen. Di antaranya pertama, konfigurasi, ya, harus mendukung skalabilitas platform yang digunakan. Mulai dari konfigurasi untuk kantor kecil sampai tingkat enterprise atau perusahaan besar. Yang kedua, komponen keamanan, antara lain dengan tunneling, pembungkusan paket data, enkripsi, autentikasi paket, autentikasi pemakai, dan kontrol akses. Yang ketiga, layanan-layanan VPN. Ya, di antaranya fungsi quality of service-nya, layanan routing VPN yang menggunakan BGP, OSF, dan IE/GRP. Ya. Yang keempat, peralatan, di antaranya firewall, pendeteksi gangguan, auditing, keamanan. Yang kelima, manajemen. Harus ada memonitor jaringan VPN tersebut. Oke, apa sih fungsi dari VPN itu sendiri? Ya. Jadi teknologi VPN menyediakan 3 fungsi utama untuk penggunanya. Ketiga fungsi utama tersebut adalah pertama, confidentiality, kerahasiaan. Jadi dengan digunakan jaringan publik yang rawan akan pencurian data, maka teknologi VPN ini menggunakan sistem kerja dengan cara mengenkripsi semua data yang lewat melaluinya. Dengan adanya teknologi enkripsi tersebut, maka kerahasiaan data dapat lebih terjaga. Nah, walaupun ada pihak yang dapat menyadap data yang melewati internet, bahkan jalur VPN sendiri, namun belum tentu dapat membaca data tersebut karena data tersebut telah teracak. Dengan menerapkan sistem enkripsi ini, tidak ada satu orang pun yang dapat mengakses dan membaca isi jaringan dengan mudah. Fungsi yang kedua adalah data integrity atau keutuhan data. Nah, ketika melewati jaringan internet, sebenarnya data yang telah berjalan jauh melintasi berbagai negara. Pada saat perjalanan tersebut, berbagai gangguan dapat terjadi terhadap isinya, baik hilang, rusak, ataupun dimanipulasi oleh orang yang tidak seharusnya. Nah, pada VPN nanti terdapat teknologi yang dapat menjaga keutuhan data mulai dari data yang dikirim hingga data sampai di tempat tujuan, ya, jadi tidak ada yang merusaknya. Dan yang ketiga adalah origin authentication, autentikasi sumber. Maksudnya apa? Teknologi VPN ini memiliki kemampuan untuk melakukan autentikasi terhadap sumber-sumber pengirim data yang akan diterimanya. Jadi, VPN akan melakukan pemeriksaan terhadap semua data yang masuk dan mengambil informasi dari sumber datanya. Kemudian, alamat sumber tersebut akan disetujui apabila proses autentikasinya berhasil. Dengan demikian, VPN bisa menjamin semua data yang dikirim dan diterima berasal dari sumber yang seharusnya. Tidak ada data yang dipalsukan atau dikirimkan oleh pihak lain. Nah, apa sih manfaat dari VPN itu sendiri?
pertama adalah sebagai remote access. Maksudnya dengan menggunakan VPN kita bisa mengakses komputer atau jaringan kantor di mana saja selama terhubung ke jaringan internet atau publik. Contohnya sekarang pada saat kita kena wabah COVID-19 ini, banyak perusahaan yang melakukan WFH, work from home. Ya, bagi perusahaan besar dia sudah punya jaringan VPN sendiri, sehingga walaupun si pekerja atau pegawai yang bekerja dari rumah menggunakan jaringan publik, tapi dengan VPN ini datanya akan aman, sehingga data-data yang ada di perusahaan ya itu akan terjaga kerahasiaannya. Tapi tidak semua perusahaan punya fasilitas ini, ya, karena terkendala mengenai budgetnya itu sendiri. Yang kedua, masalah keamanan. Dengan menggunakan koneksi VPN, kita bisa browsing, searching dengan aman saat mengakses dunia maya ataupun jaringan internet publik. Misalkan seperti hotspot atau internet yang ada di kafe-kafe. Ya. Dan yang ketiga, manfaatnya adalah dapat menghemat biaya setup jaringan. Jadi VPN juga dapat dipakai sebagai cara alternatif untuk menghubungkan jaringan lokal yang cukup luas dengan biaya yang lebih rendah. Karena transmisi yang digunakan pada VPN memakai media jaringan internet atau jaringan publik yang sebelumnya telah ada tanpa membangun jaringan sendiri. Selanjutnya mengenai jenis-jenis dari VPN sendiri. Pertama adalah akses VPN. Akses ini disebut dengan VPDN, Virtual Private Dial-Up Network, yaitu koneksi user kelukelan yang digunakan oleh perusahaan kepada para karyawannya yang membutuhkan internet. Remote Access VPN ini nanti bisa bekerja untuk mengakses semua data yang penting yang dibutuhkan. Sehingga bagian ini kerap dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan. Yang kedua, intranet VPN. Jenis VPN ini sering disebut dengan site-to-site VPN. Biasanya jenis VPN ini sering digunakan untuk menyambungkan antara kantor cabang dengan kantor pusat. Nah, cara untuk menghubungkannya adalah lewat shared network. Sedangkan untuk koneksi yang digunakan adalah dedicated atau koneksinya yang permanen. Dan yang terakhir adalah jenis extranet VPN. Ini biasanya digunakan untuk menghubungkan kantor dengan pihak luar. Misalkan, untuk menghubungkan kantor dengan supplier, dengan pelanggan, dengan rekan bisnis, dan komunitas dalam jaringan. Tentu saja, ya, jenis jaringan ini menggunakan koneksi yang dedicated. Dengan extranet VPN inilah setiap perusahaan bisa berkomunikasi dan bertukar informasi dengan cepat, mudah, dan aman. Oke, kita lanjut ke kerja VPN. Cara kerja VPN sendiri itu adalah membuat jaringan di dalam jaringan. Jadi seperti inilah yang disebut dengan tunneling. Tunneling itu sendiri berguna untuk membuat jalur koneksi privat dengan cara memanfaatkan infrastruktur jaringan yang lain. Umumnya, saat mengakses website ini pasti Anda terhubung dengan ISP, ya, Internet Service Provider. Nah, semua traffic data permintaan website yang diakses melalui server ISP dan bisa dilihat ISP juga. Beda halnya bila menggunakan VPN, maka VPN bisa mengeksekusi data pengguna, bisa mengetahui traffic penggunanya dan situs yang dibuka penggunanya. Nah, ISP tidak akan bisa mengetahui kegiatan pengguna VPN di internet. Kenapa? Karena alamat IP yang akan terlihat hanyalah IP milik server VPN. Sehingga pemakaian hotspot Wi-Fi publik juga lebih aman. Karena semua data telah terenkripsi dengan baik. Dari sinilah provider VPN ini nanti dapat melihat kegiatan penggunanya di internet. Nah,
Kemudian VPN nanti akan mendukung banyak protokol jaringan yang akan membantu kinerja VPN dalam memproses autentifikasi. Nah, VPN client juga bisa membuat sambungan sekaligus melakukan identifikasi pada orang-orang yang sudah diberi kuasa dalam jaringan internet. Jaringan VPN inilah nanti juga dapat meningkatkan keamanan karena biasanya tidak terlihat di area jaringan yang lebih besar. Nah, VPN dapat bekerja dengan cara apa aja? Yang pertama dial up, yang kedua router to router. Pertama, secara dial up. Jadi nanti sebuah terowongan atau tunnel akan diciptakan pada jaringan publik, nanti dipakai untuk penerimaan paket data seolah ada hubungan point to point. Ini gambarannya. Ada remote VPN client, ya ada VPN server, nanti ada local modem, ada internet service provider, ada nanti inilah yang dikatakan virtual tunnel. Jadi nanti dari klien ini dia akan bisa mengakses VPN server ini melalui jaringan jalur khusus tunnel ini. Tunnel ini nanti yang akan dihubungkan ke internet ya melalui service provider ini. Ataupun gambarnya sama seperti ini. Ini ada remote VPN. Kalau ini yang langsung ke server, kalau ini ada yang melalui router juga. Nah, yang kedua adalah router to router. Ini gambarannya, ya. Misalkan ada dua brand office, kantor cabang A, kantor cabang B, ya. Ini ada router di kantor B dan router di kantor A. Maka dia akan terhubung melalui jaringan internet, tapi melalui tunneling khusus. Ini yang kita sebut dengan VPN. Sehingga di sini kan kondisinya biasanya untuk perusahaan besar. Oke. Selanjutnya tipe-tipe layanan dari VPN. Ada yang dikenal dengan VPN dial on demand, VPN real time. Ya. Nah, bagaimana implementasi VPN itu sendiri? Ada remote access VPN, set to set VPN, ya. Tadi sudah dijelaskan lebih lanjut. Remote access VPN yang disebut dengan VPDN tadi, itu akan menghubungkan antara pengguna yang mobile dengan LAN. Jenis VPN digunakan oleh pegawai perusahaan yang ingin terhubung ke jaringan khusus perusahaannya di berbagai lokasi jauh remote dari perusahaannya. Biasanya perusahaan ingin membuat jaringan VPN ini akan bekerjasama dengan ISP, Enterprise Service Provider, ya, bukan internet biasa lagi, tapi yang bersifat enterprise, ya. Nah, ISP akan memberikan suatu akses server atau NAS bagi perusahaan tersebut. ISP juga menyediakan software klien untuk komputer-komputer yang digunakan pegawai perusahaan tersebut. Ya. Ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar yang lokal, tapi untuk perusahaan multi internasional, ya biasanya ISP-nya hanya digunakan untuk jaringan telekomunikasi saja. Semuanya masih dikontrol oleh kantor pusat. Nah, untuk mengakses jaringan lokal perusahaan, pegawai tersebut harus terhubung ke NAS dengan mendial nomor telepon yang sudah ditentukan. Kemudian dengan menggunakan software klien, pegawai tersebut akan terhubung ke jaringan lokal perusahaan. Perusahaan memiliki pegawai yang ada di lapangan dalam jumlah besar dapat menggunakan nomor akses VPN untuk membangun WAN-nya. Nah, VPN ini akan memberikan keamanan dengan mengenkripsi koneksi antar jaringan lokal perusahaan dengan pegawainya yang ada di lapangan. Dan pihak ketiga yang melakukan enkripsi adalah ISP. Nah, ini banyak digunakan oleh perusahaan besar, khususnya ini biasanya digunakan untuk marketing atau orang-orang sales yang dia
perlu mobile, ya. Dia pada saat berada di supplier tapi ingin bisa mengakses jaringan di kantornya, ya, menggunakan remote access VPN ini. Yang kedua, site to site VPN. Hal ini adalah informasi menghubungkan dua kantor atau lebih yang letaknya berjauhan, baik kantor yang milik perusahaan itu sendiri maupun kantor perusahaan mitra kerjanya. Jadi VPN yang digunakan untuk menghubungkan satu perusahaan dengan perusahaan lain, misalnya mitra kerja, supplier, atau pelanggan, disebut dengan extranet. Sedangkan bila VPN digunakan untuk menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang, ini yang dikategorikan yang disebut dengan site to site VPN. Oke, selanjutnya hal apa saja yang perlu diperhatikan pada keamanan VPN? Ya, apa yang perlu diperhatikan? Pertama, karena melalui jaringan umum, jaringan publik, maka wajib atau perlu adanya keamanan data. Nanti metodenya serah bebas. Yang paling umum adalah dengan di enkripsi terlebih dahulu. Yang kedua, enkripsi sangat dibutuhkan dalam proses pengiriman data. Yang ketiga, performa internet, ya, seperti kecepatan transfer data, mudahnya koneksi ke internet, stabilan koneksi dan sebagainya. Sehingga diperlukan service provider yang memang benar-benar bagus, ya. Makanya akan beda nanti, ya, kalau biaya antara company dengan personal, karena company akan menjadi prioritas masalah kecepatan transfer, koneksi dan sebagainya. Yang keempat, sedikit lebih lambat dibandingkan dengan tanpa VPN karena adanya proses tunneling atau wajah, ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke jaringan publik internet tanpa VPN pasti akan lebih cepat dibanding dengan menggunakan VPN, ya. Karena VPN membangun jaringan sendiri, maksudnya saluran tunneling sendiri, sehingga sedikit lambat, ya. Oke, apa sih kelebihan dari VPN? VPN adalah solusi untuk biaya efektif bagi organisasi besar dengan fasilitas jaringan khusus. Dia bisa menghemat biaya, kelebihannya. Kemudian meningkatkan mobilitas organisasi dengan langsung menghubungi jaringan ke rumah dan para pekerja yang mobile di organisasinya. Jadi banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang khususnya untuk yang menggunakan jaringan, kinerjanya udah fleksibel, jadi tidak mesti harus setiap saat datang ke kantor. Contohnya orang-orang IT pada saat maintenance jaringan di hari libur khususnya, kadang tidak harus datang ke perusahaan atau ke kantor, dia cukup meremote dari rumah, fleksibel waktunya, sehingga memudahkan. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari VPN. Dengan penyediaan akses ke karyawan secara global, faktor keamanan adalah resiko. Jadi, hal ini menempatkan informasi sensitif perusahaan dapat diakses secara global. Jadi VPN membutuhkan perhatian ekstra dan penerapan sistem keamanan yang jelas. Nah, disinilah penerapan sistem keamanan yang benar-benar ekstra ketat, ya, karena yaitu kekurangannya karena dia di VPN ini menggunakan jalur publik, ya, dimana jalur publik rawan sekali atas ancaman dan serangan, ya. Nah, tapi terlepas dari kekurangan tadi, ada banyak solusi yang ditawarkan oleh VPN. Adalah dengan memberikan koneksi jarak jauh, file sharing, konferensi video, layanan lain yang berhubungan dengan jaringan. Berbagai fitur tersebut sudah ditawarkan oleh internet yang dapat ditawarkan melalui virtual network dengan efektivitas biaya. Dan kelebihan tersendiri dari VPN dapat bekerja di jaringan pribadi dan publik. Jadi intinya VPN merupakan jaringan pribadi yang fleksibel. Oke, selanjutnya bagaimana metode
pengamanan pada jaringan VPN. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teknologi jaringan VPN ini menggunakan internet sebagai media transmisi data ke tempat yang dituju. Oleh karena itu, pengamanan transmisi data melalui internet menjadi hal yang sangat substansial untuk diperhatikan agar diperoleh komunikasi yang aman. Nah, beberapa metode pengamanan yang dapat dilakukan pada teknologi jaringan VPN ini adalah salah satunya dengan menggunakan firewall. Ya. Pengamanan juga bisa dilakukan dengan melakukan enkripsi pada data yang akan dikirim melalui internet. Selain itu juga, data dapat dikirim menggunakan protokol khusus yang aman untuk transmisi data melalui internet, IPsec. Ya. Nah, alternatif lain juga pengendalian keamanan jaringan VPN adalah dengan menggunakan metode V4A server yang memeriksa A pertamanya autentikasi, A keduanya otorisasi, dan yang ketiga merekam audit segala sesuatu yang dilakukan oleh pengguna pada suatu jaringan. Nah, kemudian hal apa aja sih yang dibutuhkan untuk membangun sebuah VPN? Yang dibutuhkan adalah pertama harus adanya tunneling, yang kedua enkripsi dan deskripsi. Oke. Bagaimana gambaran dari tunneling ini? Tunnel adalah koneksi point-to-point secara logik dengan autentikasi dan enkripsi. Ini membutuhkan protokol sehingga seperti point-to-point, ya. Nah ini, ya, gambarannya ini ada kantor A dengan kantor B, maka secara sederhana ini dibangun sebuah terowongan tunnel khusus. Nanti akses poin bisa dilakukan dari user kantor A menuju kantor B ataupun sebaliknya. Ya, nanti ada proses enkapsulasi. Paket yang akan melalui tunnel akan dibungkus dalam paket baru. Alamat ujung tujuan terowongan tunnel endpoint diletakkan di destination address paket baru tersebut. Ya. Sampai di endpoint paket baru dibuka dan paket lama dikirimkan ke tujuan akhir. Ya. Dan bagaimana keamanan sistem pada VPN? Keamanan pada jaringan VPN ini menawarkan keamanan dan untraceable, tidak dapat terdeteksi, sehingga IP yang kita tidak diketahui karena yang digunakan adalah IP publik baik VPN server. Dengan adanya enkripsi dan deskripsi, maka data yang lewat jaringan internet ini tidak dapat diakses oleh orang lain, bahkan oleh klien lain yang terhubung ke server VPN yang sama sekalipun. Karena kunci untuk membuka enkripsinya hanya diketahui oleh server VPN. Dan klien yang terhubung, enkripsi dan deskripsi menyebabkan data tidak dapat dimodifikasi dan dibaca sehingga keamanan pun terjamin. Nah, untuk menjebol data, si pembajak data harus melakukan proses enkripsi terlebih dahulu untuk mencari rumus yang tepat. Itu dibutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga biasanya menggunakan super computing untuk menjebolnya. Tentunya tidak semua orang memiliki PC dengan kemampuan seperti ini, dan prosesnya rumit dan memakan waktu lama. Nah, contohnya biasanya agen-agen FBI atau CIA biasanya punya komputer semacam ini untuk membaca data-data yang dikirim melalui VPN. Oke, jadi kesimpulannya apa? Performa jaringan VPN ini tidak bisa sebaik jaringan pribadi yang sesungguhnya. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa jaringan VPN ini akan sedikit lebih lambat dibanding dengan jaringan originalnya karena ada proses tunneling dan enkripsi tadi. Yang ketiga, waktu latensi yang besar menyertai VPN. Yang ketiga, akses dari suatu tempat ke tempat lain menjadi lebih efisien. Ya, jadi tidak ada lagi hambatan pada saat orang yang mengakses
jaringan di tempat kerjanya atau di perusahaannya dari luar, ya, sehingga bisa mobility. Dan yang terakhir, karena ini melalui jaringan publik, maka proses enkripsi perlu dipergunakan sebagai keamanan sistem komputer. Baik, ya. Jadi itulah penjelasan mengenai keamanan sistem pada private virtual network. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya silahkan kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan di classroom, disampaikan di komentar kelas sebelum mata kuliah ini berakhir. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup pertemuan hari ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.